Firman Tuhan diambil dari Lukas 21 ayat 5 sampai 38. Dengarlah firman Tuhan. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusukan bayi pada masa itu, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini, dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, "Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kuota untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari Yesus mengajar di bait Allah, dan pada malam hari ia keluar
dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam bait Allah untuk mendengarkan dia. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini. Bapa di dalam surga, kami datang bersama-sama di tempat ini untuk melihat, untuk menghadap kepada Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja yang memerintah atas dunia ini dan Raja yang akan datang kembali kedua kalinya untuk berkuasa sepenuhnya atas dunia ini, menghakimi orang yang hidup dan yang mati, dan membawa kami semua yang benar di hadapan Tuhan untuk hidup di dalam kekekalan, dan juga untuk menghakimi, membawa kebinasaan, penghukuman yang adil kepada orang-orang yang tidak benar, yang memberontak, yang tidak mengenal Tuhan. Dan Bapa, ketika kami hari ini akan kembali merenungkan tentang satu kebenaran akan akhir zaman, tentang kedatangan Kristus yang kedua kalinya, tanda-tanda yang menyertai itu semua Tuhan. Seringkali ini adalah topik yang membuat kami takut Tuhan. Seringkali ini topik yang membuat kami bingung tentang apa yang harus kami lihat, yang harus kami mengertikan tentang hal-hal ini. Karena firman Tuhan juga menyatakan ini di dalam bahasa yang tidak mudah kami mengerti. Tapi Tuhan, kami berdoa agar dengan kami melihat, merenungkan apa yang Kau nyatakan di dalam khotbah ini Tuhan, kami dapat memiliki satu kekuatan, pengharapan yang besar untuk melihat kemana Tuhan akan membawa kami, yaitu kepada kehidupan yang penuh dengan kemuliaan dan damai sejahtera. Dan jadikan itu Tuhan menjadi satu kekuatan, satu penghiburan, kedamaian dalam hati kami, untuk kami dapat terus melihat dan melekat kepada Juru Selamat kami, kepada Kristus di dalam segala kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berbicara kepada pribadi lepas pribadi, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, perikop yang kita baru baca bersama tadi, itu adalah satu khotbah panjang Tuhan Yesus di hari-hari akhir Tuhan Yesus sebelum dia ditangkap, disalibkan, dan juga nanti bangkit pada hari yang ketiga. Dan khotbah ini para teolog seringkali menyebutnya sebagai khotbah di atas Bukit Zaitun, atau bahasa Inggrisnya Olivet Discourse. Olivet dari kata olive atau kata zaitun. Seperti yang tadi saudara sudah baca di ayat 37, dikatakan di situ bahwa Tuhan Yesus dia malam hari mengkhotbahkan di atas Bukit Zaitun. Setelah siangnya dia di bait Allah, sore ke malam harinya dia ke Bukit Zaitun untuk mengkhotbahkan hal ini kepada umat-umat Tuhan di sana. Nah, seperti namanya saudara, khotbah Yesus yang diucapkan di atas Bukit Zaitun ini adalah khotbah yang berbicara tentang hal-hal mengenai masa depan. Ya, masa depan dari zamannya Tuhan Yesus, dan terutama ini berbicara tentang doktrin eskatologi, atau bisa dibilang ini doktrin tentang hari-hari terakhir, atau dengan bahasa yang lebih sering kita dengar, berbicara tentang akhir zaman. Khotbah ini dituliskan di dalam seluruh kitab Injil sinoptik di Matius, Markus, dan Lukas. Lokasinya pun juga sama, ada di bagian-bagian akhir sebelum Yesus nanti mengadakan perjamuan kudus, dia ditangkap dan dia disalibkan. Dan bahasa yang Yesus nyatakan di sini adalah bahasa yang ia katakan secara profetik, di mana Yesus menyatakan nubuatan tentang satu peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan ini adalah bahasa-bahasa figuratif yang Tuhan Yesus itu nyatakan dengan simbol-simbol. Tetapi ini bukan simbol-simbol yang absurd saudara, tapi adalah simbol-simbol yang sejatinya dapat dimengerti oleh orang-orang yang mendengarnya pada saat itu. Selayaknya saudara, waktu kita membaca apa yang Yesus khotbahkan di atas Bukit Zaitun ini, kita memiliki kesamaan dengan kita membaca kitab Wahyu, di mana kitab Wahyu juga memakai bahasa-bahasa yang sifatnya figuratif, simbol-simbol, dan ini berbicara juga tentang akhir zaman. Dan sama seperti kita membaca kitab Wahyu saudara, bagian ini pun juga banyak menimbulkan banyak interpretasi di dalam tradisi kekristenan. Khotbah Yesus di atas Bukit Zaitun itu banyak sekali diperdebatkan dan harus saya akui tidak mudah untuk kita mengerti. Apalagi saudara, saat kita berbicara tentang akhir zaman saudara, kita berpikir ini bisa menjadi sesuatu yang menakutkan bagi kita. Atau mungkin kita berpikir akhir zaman itu kapan, kita nggak tahu, masih lama. Jadi mungkin aja kita berpikir kok tentang akhir zaman itu
itu adalah hal yang gak penting bagi kita untuk pikirkan sekarang. Tetapi saudara, satu hal, seperti yang saya doakan tadi waktu kita mempersiapkan khotbah ini saudara, mendengarkan firman hari ini. Khotbah di atas Bukit Zaitun tentang akhir zaman ini, Yesus beritakan kepada murid-muridnya pada saat itu dan juga kepada kita sekarang dengan satu tujuan saudara. Tidak hanya untuk mempersiapkan kita, tetapi ini adalah kekuatan bagi kita semuanya. Kekuatan untuk kita mengetahui tidak hanya apa yang akan terjadi di akhir zaman, tetapi siapa yang akan bersama-sama dengan kita dan bagaimana ia akan menyertai kita. Yesus akan menyertai kita di akhir zaman ini. Dan kita akan merenungkan khotbah ini saudara dari Lukas 21 ayat 5 sampai 38. Saudara, saya harap nanti selama khotbah jangan tutup Alkitab saudara. Saya akan merefer kepada ayat-ayat di dalam khotbah saya nanti, ayat-ayat di dalam perikop ini secara dekat saudara. Dan terutama untuk bagian ini saudara, penting untuk kita nanti simak ayat per ayatnya gitu ya. Ada beberapa ayat-ayat. Saya tidak akan bisa membahas ini semuanya dalam satu khotbah selama 30-40 menit ini saudara, karena ini sangat banyak sekali dan pastinya saudara akan masih menimbulkan pertanyaan tentang beberapa ayat-ayat di sini ya. Tapi paling tidak hari ini kita akan melihat satu message yang penting yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita tentang kehidupan di akhir zaman yang akan saya bahas dalam 3 poin sebagai berikut. Pertama, tanda-tanda kehidupan akhir zaman. Kedua, kekuatan untuk hidup di akhir zaman. Dan ketiga, kesempatan untuk bersaksi di akhir zaman. Kita akan membahas 3 poin ini saudara dalam khotbah yang akan kita renungkan hari ini bersama-sama. Dan kita akan masuk ke poin yang pertama, tanda-tanda kehidupan di akhir zaman. Untuk poin saya di poin pertama ini, saya ingin sedikit kasih teaser dulu kepada saudara. Poin ini akan banyak sekali tentang teologis. Saya akan banyak berbicara tentang sejarah di sini, ya. Saya akan pakai bantuan slides yang biasanya saya tidak pernah jarang lakukan di dalam khotbah saya, tapi hari ini saya akan pakai bantuan slides supaya kita lebih bisa melihat gambaran apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita tentang akhir zaman. Dan satu lagi saudara, apabila saudara punya interpretasi yang berbeda, saudara pernah mendengar interpretasi yang berbeda dari apa yang saya akan sampaikan di dalam poin pertama ini terutama, saudara, it's okay, we can agree to disagree di sini, karena memang ada beberapa pandangan saudara tentang apa yang akan saya sampaikan di poin pertama ini. Tetapi apa yang saya akan sampaikan di poin pertama ini, saya akan memberikan pandangan ini berdasarkan pandangan di dalam tradisi reform, di dalam doktrin eskatologi yang saudara mungkin pernah dengar sebagai eskatologi amilenialisme. Amilenialisme. Oke? Saya tidak akan banyak membahas amilenialisme itu apa, tapi yang pasti ini adalah pandangan yang banyak dipegang oleh teolog-teolog, pendeta-pendeta yang memegang tradisi reform, ya. Dan sekali lagi, kalau saudara punya pandangan yang berbeda, pernah mendengar pandangan berbeda dari pandangan yang saya akan bawakan ini, itu bukan berarti saudara bukan orang Kristen, itu bukan berarti saudara itu sesat, saudara, tetapi memang disinilah firman Tuhan, Roh Kudus, kita percaya mengizinkan adanya perbedaan interpretasi itu terjadi, dan kita sama-sama mau belajar dari apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita di bagian ini. Oke, tanda-tanda kehidupan di akhir zaman. Kita masuk ke poin yang pertama ini. Saudara, khotbah di atas Bukit Zaitun ini dipicu dari pertanyaan beberapa orang yang kita lihat di ayat kelima. Ada orang-orang di situ yang awalnya memuji kemegahan dan keindahan bait Allah. Nah saudara, bait Allah ini bait Allah apa saudara? Bait Allah yang mereka pujikan, yang dibilang bait Allah yang megah dan indah ini bukan bait Allah seperti yang didirikan oleh Raja Salomo di Perjanjian Lama. Karena saudara, bait Allah yang didirikan Raja Salomo di Perjanjian Lama itu sudah dihancurkan saat Israel itu jatuh dan ditaklukkan oleh bangsa Babilonia di Perjanjian Lama. Dan bait Allah yang dimaksudkan di ayat kelima ini bisa dikatakan di dalam sejarah sebagai Second Temple Judaism atau bait Allah yang kedua. Jadi saudara, bait Allah itu sudah hancur, bangsa Israel itu dibuang oleh Babilonia, dan ada masanya bangsa Israel itu bisa kembali lagi ke Yerusalem. Mereka membangun dari kota Yerusalem, dan pada saat tidak lama sebelum kelahiran Tuhan Yesus, ada satu raja yang bernama Raja Herodes Agung naik menjadi raja, dan Raja Herodes Agung inilah yang membangun bait Allah kedua.
Raja Herodes Agung sendiri juga kita kenal di dalam Alkitab sebagai raja yang mau membunuh Tuhan Yesus saat Yesus lahir di kota Bethlehem. Dan Raja Herodes ini sengaja membangun bait Allah dengan ukuran yang jauh lebih besar daripada yang dibangun oleh Salomo. Tujuannya apa saudara? Tujuannya politik. Supaya Raja Herodes itu mendapat dukungan dari orang-orang Yahudi pada saat itu. Karena udah bangun bait Allah yang besar, artinya di sini dia mungkin bisa mendapatkan support, bisa mendapatkan penundukan dari orang-orang Yahudi. Saking besarnya, diperkirakan bait Allah ini luasnya 1/6 dari luas kota Yerusalem. Bayangkan saudara, ada bangunan seperti mall ini, itu ada di kota yang ada di zaman dulu, kota jadul saudara. Dan bait Allah ini sangat mewah, sangat megah, dan menjadi pusat dari kegiatan tidak hanya keagamaan, tetapi juga kegiatan politik dan kegiatan dagang orang-orang pada saat itu. Dan itulah kenapa di ayat 5 orang-orang memuji bait Allah ini. Akan tetapi secara mengejutkan kalau kita lihat di ayat ke-6 saudara, Yesus menyatakan bahwa bait Allah yang megah ini akan diruntuhkan sampai tidak bersisa satu batu pun. Dan apa yang Yesus katakan di sini bukan suatu spekulasi, tetapi ini adalah nubuatan yang pasti akan terjadi di masa depan. Dan orang-orang yang mendengarkan ini juga menyadari saudara bahwa ini adalah satu nubuatan, karena Yesus itu berbicara seperti seorang nabi di perjanjian lama, di mana nabi-nabi itu suka memberitakan tentang nubuatan-nubuatan tentang apa yang terjadi di masa depan dan pasti terjadi saudara. Oleh sebab itu di ayat 7, murid-murid Yesus yang mendengar nubuatan ini bertanya dua hal tentang runtuhnya bait Allah ini. Dua hal ini adalah bila mana itu akan terjadi atau kapan itu akan terjadi, dan apa saja tanda-tandanya kalau itu akan terjadi, kalau bait Allah itu akan runtuh. Dan saudara, di ayat 8-38, disinilah Yesus itu berusaha untuk menjawab dua pertanyaan muridnya ini. Kapan bait Allah itu akan runtuh, dan apa tanda-tandanya bait Allah itu akan runtuh. Tetapi Yesus tidak hanya akan mengajar tentang bait Allah itu runtuh saja saudara. Dari pertanyaan ini, Yesus juga pakai kesempatan ini untuk mengajar tentang apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Dan disinilah saya akan menggunakan bantuan dari slides. Saya sudah mempersiapkan slides untuk melihat apa yang Yesus katakan tentang kapan bait Allah itu akan runtuh dan apa yang akan terjadi di akhir zaman. Oke. Udah bisa Doris slide-nya? Yes. Mudah-mudahan jelas ya saudara slide saya. Oke. Saudara, saya mulai dari tahun 33 Masehi. Sejarah mencatat di tahun inilah kurang lebih terjadi penyaliban Yesus, kebangkitan Yesus, dan Yesus naik ke surga, dan akhirnya gereja berdiri di tahun 33 Masehi. Ya. Dan apa yang Yesus katakan tentang bait Allah runtuh itu sudah terjadi, dan terjadinya saudara sejarah mencatat di tahun 70 Masehi. Ya, sekitar 40 tahun. Dan kalau saudara perhatikan dari ayat 8-38, ya, Yesus menyatakan apa saja tanda-tanda penderitaan yang akan terjadi sebelum bait Allah itu akan hancur. Dikatakan akan ada Mesias palsu datang, pengajaran-pengajaran palsu, orang yang mengaku sebagai Yesus akan datang. Lukas 21:8-9 berkata seperti itu. Akan ada perang antar bangsa, bangsa akan melawan bangsa, kerajaan akan melawan kerajaan, Lukas 21:10. Akan ada bencana alam dan penyakit, Lukas 21:11 berkata seperti itu. Pengadilan kepada orang percaya dikatakan tadi akan ditangkap, mereka akan dibawa ke rumah-rumah ibadat, mereka akan dipenjarakan, mereka akan diadili, Lukas 21:12, dan yang terakhir dikatakan dibenci oleh keluarga dan sahabat karena namaku, karena Kristus, Lukas 21:16-17. Tanda-tanda penderitaan ini akan terjadi sebelum bait Allah itu hancur, dan dikatakan setelah bait Allah hancur di tahun 70, ya, Lukas 21:21 mengatakan apa? Orang-orang akan bepergian keluar dari Yerusalem. Mereka akan mengungsi, meninggalkan Yerusalem. Dan inilah yang menyebabkan kenapa saudara orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, di zaman sekarang ini tidak lagi memiliki tanah leluhurnya, tanah kelahirannya. Karena peristiwa hancurnya bait Allah ini. Jadi kenapa bait Allah ini bisa hancur saudara? Sebelum tahun 70 Masehi itu orang-orang Yahudi ini udah gak tahan dengan pemerintah Romawi yang berkuasa saat itu. Mereka mau mengadakan perlawanan, mengadakan perang, tapi apa yang terjadi? Tentunya mereka kalah,
karena bangsa Romawi sangat kuat sekali pada saat itu. Dan karena itu konsekuensinya adalah bangsa Romawi akhirnya menghancurkan bait Allah dan menghancurkan kota Yerusalem. Dan akhirnya orang-orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem, yang tinggal di Palestina, mereka harus mengungsi ke berbagai daerah. Dan itulah sejarahnya kenapa saudara saat ini kita menemukan banyak orang Yahudi tersebar di berbagai daerah. Dan itu jugalah yang menjadi dasar, setuju atau tidak setujunya kita saat ini, bahwa ada orang-orang Yahudi yang mau kembali lagi merebut tanah Palestina untuk diri mereka sendiri. Ini latar belakang peristiwanya. Nah, saudara bisa temukan semua peristiwa ini di kitab Perjanjian Baru di dalam Alkitab kita. Karena kenapa? Selama masa 33 sampai 70 Masehi, disitulah seluruh kitab Perjanjian Baru kita ditulis. Dan kita sudah membaca juga saudara di seluruh kitab Perjanjian Baru kita bahwa isu-isu ini terjadi. Ada pengajaran palsu datang ke gereja-gereja. Adanya perang di situ, perang antara bangsa Romawi dan bangsa Yahudi di situ. Orang-orang percaya diadili, para rasul, umat-umat Tuhan banyak yang ditangkap, diadili di depan gubernur-gubernur, di depan raja-raja, dibenci oleh keluarga dan sahabat-sahabat. Itulah yang menjadi polemik, yang menjadi masalah di dalam gereja yang ditulis di kitab Perjanjian Baru. Jadi benar-benar saudara, tanda-tanda ini adalah tanda-tanda yang terjadi di dalam masa sebelum bait Allah itu dihancurkan, dan kita bisa lihat itu di Alkitab kita. Nah, menariknya saudara, setelah ayat itu di ayat 25 sampai 28, Yesus berkata seperti ini. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang mati akan ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kemuliaannya, dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah murkamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Saudara, Yesus di sini melanjutkan dengan ada satu peristiwa lagi yang akan terjadi setelah runtuhnya bait Allah, dan peristiwa ini adalah yang saya highlight di situ. Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan peristiwa ini merujuk kepada apa saudara? Peristiwa datangnya Yesus kedua kalinya. Anak Manusia itu merujuk kepada Kristus sendiri. Bahasa anak manusia kita bisa temukan dari kitab Perjanjian Lama, kitab Daniel. Dan kenapa saya bisa tahu ini berbicara tentang kedatangan Yesus? Karena saudara, bahasa yang dipakai di sini ada matahari, bulan, bintang, di bumi bangsa-bangsa akan bingung dan takut, ada deru dan gelora laut. Itu bukan peristiwa yang akan terjadi secara literal, tetapi merujuk kepada fenomena yang terjadi saat Tuhan datang kepada umatnya di Perjanjian Lama. Misalnya di Keluaran 19, saat bangsa Israel ada di Gunung Sinai, mereka menunggu kehadiran Tuhan. Dikatakan apa? Ada terjadi guntur, ada terjadi gempa, ada deru gelora di situ. Karena apa? Tuhan akan hadir, menjumpai Musa pada saat itu di Gunung Sinai. Dan oleh karena itulah Yesus memakai bahasa yang sama untuk menyatakan kepada orang-orang Yahudi yang mendengar saat itu bahwa ini akan terjadi kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Dan karena itu, ini adalah bahasa eskatologis tentang yang kita katakan sebagai parusia atau kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Dan kalau saya memberikan ini dalam sebuah timeline, dari 33 Masehi, Yesus mati, bangkit, dan berdirinya gereja. Yesus itu akan kembali kapan? Kita nggak tahu. Tetapi ini akan terjadi di masa yang akan datang, di masa depan. Dan ini akan terjadi di masa yang depan dari zaman kita sekarang. Bukan hanya dari zaman runtuhnya bait Allah. Yesus belum datang sekarang. Dan kita masih menunggu kedatangan Yesus. Dan bisa dikatakan ini berbicara tentang kedatangan Yesus pertama dan kedua. Dan di antara kedua zaman ini ada satu periode yang kita namakan periode inter-advent. Periode antara kedatangan Yesus yang pertama kali, yang dia datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, itu kedatangan yang pertama. Lalu kedatangan yang kedua kalinya, Yesus datang untuk berkuasa sepenuhnya di dalam dunia, yang masih belum terjadi sekarang. Periode ini dikatakan periode inter-advent. Dan menariknya saudara, peristiwa runtuhnya bait Allah itu terjadi di masa ini.
Dan kalau saudara perhatikan, dari ayat 8 sampai 24 ke ayat 25, itu sebenarnya Yesus tidak semata-mata mau menyatakan dua kejadian yang terpisah, tetapi seperti ada sequence yang berlangsung di sini. Perhatikan saudara, di sini saya balik lagi, ada kata dan. Kata dan di situ dalam tata bahasa aslinya itu menyatakan ini adalah kejadian yang berhubungan, berelasi, kejadian yang berkaitan satu dengan yang lain. Nah, pertanyaannya saudara, apa kaitannya antara Bait Allah hancur di tahun 70 sampai kedatangan Kristus kedua kalinya? Kesannya kalau kita ngeliat timeline ini kayaknya nggak nyambung, ada gap di situ. Nah, apa yang Yesus mau sampaikan sebenarnya dari dua peristiwa yang seolah-olah ini berbeda, tetapi Yesus jadikan ini seolah ini sebagai satu peristiwa yang berkesinambungan. Inilah yang Yesus mau katakan sekarang. Para penafsir Alkitab yang memegang tradisi reform itu menyimpulkan satu hal di sini saudara. Bahwa saat Yesus menyatakan tanda-tanda kehancuran Bait Allah di tahun 70 Masehi, Yesus di situ sebenarnya juga mau menyampaikan tanda-tanda tentang nubuatan apa yang akan dialami oleh dunia dan umat-umat Tuhan selama periode inter-advent ini. Sehingga saudara, tanda-tanda yang tadi kita lihat, Mesias palsu, perang antar bangsa, bencana dan penyakit, pengadilan, dibenci dan bahkan dibunuh oleh keluarga dan sahabat-sahabat terdekat, itu juga akan menjadi tanda-tanda yang akan dialami oleh manusia di antara kedatangan Yesus pertama dan kedua kalinya. Dan ini adalah tanda-tanda yang akan menyatakan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Dan oleh sebab itu saudara, masa periode inter-advent ini adalah masa yang kita sebut sebagai akhir zaman. Dan apa menariknya saudara, kita berada di zaman ini sekarang. Akhir zaman, menurut pandangan yang dipegang oleh teolog-teolog tradisi reform, itu bukan masa yang masih akan terjadi nanti. Bukan. Apa yang dikatakan tentang akhir zaman, kalau saudara pernah mendengar yang namanya kerajaan 1000 tahun, penderitaan, trials and tribulation, itu semuanya adalah masa yang sekarang ini kita sedang hidupi saudara. Kita berada di zaman ini. This is the end. This is akhir zaman. Dan itu artinya saudara, saat ini kita sedang hidup di dalam atau di tengah-tengah periode, di tengah-tengah dunia yang sebetulnya tidak baik-baik saja saudara. Dan tanda-tanda yang ada di bagian ini, tanda-tanda yang Yesus sampaikan di ayat ini saudara, di dalam perikop ini bukan hanya tanda-tanda yang akan merujuk kepada satu peristiwa tertentu saja saudara, tetapi tanda-tanda ini adalah tanda-tanda yang akan kita lihat berkelangsungan, berkelanjutan dalam berbagai macam peristiwa, baik yang ada di dalam dunia ini atau di dalam hidup kita secara pribadi selama kita berada di dalam akhir zaman itu. Dan itu artinya saudara, sampai kapanpun di dalam dunia ini kita akan terus menghadapi Mesias palsu. Kita akan terus menghadapi pengajaran-pengajaran yang tidak berdasar pada firman Tuhan, yang hanya akan memuaskan telinga manusia. Dan mungkin pengajaran-pengajaran itu akan sangat sering sekali masuk ke dalam gereja-gereja Tuhan. Sampai kapanpun saudara, kita akan terus melihat peperangan antar bangsa terjadi. Mungkin saudara 5 tahun terakhir ini kita lebih merasakan itu daripada sebelumnya. Kita melihat ada perang-perang di dalam dunia ini. Bahkan ada perang-perang yang bukan terjadi mungkin secara fisik, ada perang-perang yang terjadi secara ideologi, perang-perang secara ekonomi, perang dagang misalnya seperti itu, dan itu akan berdampak negatif terhadap kehidupan kita. Sampai kapanpun kita akan menghadapi berbagai macam bencana, wabah penyakit, fenomena-fenomena alam yang tidak terduga. Seperti sebelum lama ini kita hadapi pandemi COVID-19. Sampai kapanpun kita juga akan menghadapi otoritas atau pemerintahan yang tidak benar, yang tidak adil. Mungkin saudara, kalau saya bisa bilang sepanjang sejarah dunia ini lebih banyak pemerintah yang nggak benar daripada pemerintah yang benar. Dan saudara, mungkin kita merasa saat ini kita lagi berada di masa yang seperti itu.
Tapi bukan berarti saudara waktu pemerintahan nanti ganti, ada solusinya, kita akan benar-benar bebas dari penderitaan ini. Enggak saudara, kita masih akan tetap bergumul dengan otoritas-otoritas yang tidak mengenal Tuhan. Dan sampai kapanpun, kesetiaan kita untuk mengikut Kristus akan selalu menimbulkan perselisihan, permusuhan dengan orang-orang di sekitar kita. Mungkin dengan keluarga kita, dengan rekan-rekan terdekat kita, dengan penguasa-penguasa kita. Saudara, saya pernah ada salah satu teman bilang seperti ini, Vin, dunia ini makin lama makin jelek ya Vin ya, makin jahat, makin berdosa. Dan di situ saya koreksi pernyataan dia, saya bilang, enggak, dunia nggak tambah jahat, dunia nggak tambah berdosa. Dunia emang udah jahat, udah berdosa. Dan tetap akan begitu sampai Tuhan Yesus datang, saudara. Ini adalah bagian dari kehidupan kita. Ini adalah bagian dari kehidupan iman kita, saudara. Tetapi, satu hal yang kita melihat di sini, penderitaan ini bukanlah sebuah kecelakaan. Penderitaan ini bukan karena Tuhan tidak berkuasa atas dunia ini. Justru karena Tuhan Yesus, Tuhan yang benar, yang menyatakan nubuatan ini kepada kita semuanya, saudara. Ini berarti adalah penderitaan, tanda-tanda yang terjadi di akhir zaman ini. Ini adalah bagian dari rencana Tuhan yang begitu besar bagi dunia ini dan bagi iman kita. Oleh karena itu saudara, jangan kaget kalau penderitaan itu akan terus datang dalam dunia ini. Jangan expect juga kehidupan kita selama di dunia ini akan menjadi lebih mudah, saudara. Dan karena itu saudara, Tuhan akan menyatakan kepada kita semuanya, akan memberikan kepada kita semuanya, saudara, satu kekuatan untuk hidup di akhir zaman. Meskipun zaman ini adalah zaman yang sulit, tanda-tanda penderitaan ini adalah tanda-tanda penderitaan yang datang ke dalam dunia ini, dalam kehidupan kita. Tetapi kehidupan di akhir zaman bukanlah kehidupan yang hopeless, tetapi adalah kehidupan yang Tuhan maksudkan untuk rencananya, dan Dia akan memberikan kita kekuatan untuk menghidupnya di akhir zaman. Kita masuk ke poin yang kedua, kekuatan untuk hidup di akhir zaman. Oke. Doris, poin yang kedua, oke. Saudara, ada satu pertanyaan yang saya ingin kita renungkan. Kenapa kok Tuhan menyatakan akhir zaman ini dalam tanda-tanda penderitaan? Bukankah ini malah membuat kita, kehidupan anak-anak Tuhan, untuk mengenal Tuhan itu semakin sulit? Menaati firman Tuhan dengan setia itu akan menemui banyak sekali rintangan, banyak sekali godaan, banyak sekali tantangannya. Kenapa Tuhan kasih tanda-tanda penderitaan dalam kehidupan akhir zaman ini, saudara? Karena saudara, tanda-tanda penderitaan ini, firman Tuhan katakan, adalah ujian dari Tuhan untuk memperlihatkan siapakah orang yang benar dan yang setia kepada Tuhan, dan siapa yang tidak. Supaya saat Kristus datang kedua kalinya nanti, Kristus akan betul-betul mendapati manakah orang yang hidup benar, yang akan hidup bersama-sama dengan Tuhan dalam kekekalan, dan manakah orang yang tidak benar yang akan Tuhan binasakan dalam kekekalan. Dan tidak ada cara lain untuk membuktikan iman itu, tidak ada cara lain untuk membuktikan kesetiaan itu daripada melalui penderitaan. 1 Petrus 6 ayat 7 berkata bahwa tujuan penderitaan yang kita alami itu untuk membuktikan kemurnian iman kita, seperti emas yang diuji kemurniannya oleh api. Jadi kalau saudara punya emas, ya saudara mau tahu emas saudara itu benar-benar asli atau tidak, maka cara buktiin emas itu benar-benar asli atau tidak gimana caranya, saudara? Kita bakar emas itu, dan kalau emas itu tetap bertahan, malah makin mengkilap setelah dibakar oleh api, maka emas itu benar-benar emas yang asli. Namun, jika emas itu dibakar, saudara, dan ternyata emas itu habis, maka itu bukanlah emas. Itu bukanlah emas yang asli, saudara. Dan begitupun iman kita, saudara, yang Tuhan akan terus bakar melalui berbagai penderitaan yang akan kita alami di akhir zaman ini, melalui Mesias-Mesias palsu yang mungkin akan datang ke dalam kehidupan kita, melalui penderitaan, melalui pemerintah-pemerintah yang tidak benar dan tidak adil dalam kehidupan kita, melalui rintangan-rintangan, tantangan dari keluarga, orang-orang terdekat kita, penyakit, krisis kehidupan. Di situ Tuhan sedang bekerja untuk memurnikan iman kita. Oleh sebab itu, di ayat 34 dalam perikop kita, Yesus berkata seperti ini, jagalah dirimu
supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Saudara, Yesus di sini tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh berpesta atau minum alkohol sama sekali, bukan itu saudara. Atau bahkan di sini Tuhan tidak berkata bahwa kita nggak boleh bersenang-senang sama sekali dalam dunia ini. Tuhan mengizinkan kita kok untuk menikmati apa yang ada dalam dunia ini. Bahkan Alkitab berkata apa yang kita bisa nikmati dalam dunia ini adalah berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tetapi Yesus di sini mau mengingatkan kepada kita supaya apa? Jangan lengah. Jangan larut dalam kenikmatan dunia ini. Boleh kita nikmati dunia ini, tetapi jangan berlebihan. Jangan sampai kita melupakan Tuhan karena kita menikmati dunia ini. Apalagi sampai kita mau meninggalkan Tuhan demi mendapatkan kenikmatan yang terbesar di dalam dunia ini. Ingat saudara, dunia ini bukan hotel bintang 5. Kita tidak akan tinggal di dalam dunia ini selama-lamanya. Dan segala kenikmatan yang dunia ini akan tawarkan kepada kita, itu satu saat akan berakhir. Oleh karena itu saudara, jangan jatuh ke dalam dosa demi menerima kenikmatan dunia ini. Jangan kompromikan Tuhan, apalagi kita mau menukarkan Kristus demi mendapatkan kenikmatan yang kita mungkin hanya akan nikmati beberapa puluh tahun saja saudara. Tetapi nanti waktu Kristus datang kembali, kita mendapati kita sudah gagal ujian dari Tuhan. Karena kita sudah lengah, kita tidak mau jalan di dalam penderitaan, tetapi kita mau jalan di dalam kenikmatan yang tidak benar saudara. Dan oleh sebab itu akhirnya Tuhan akan menghukum kita di dalam kekekalan saudara. Jangan sampai seperti itu. Oleh sebab itu saudara, jangan lihat hidup kita di akhir zaman itu seperti di hotel bintang 5, tetapi seperti kita seolah-olah berada di tengah-tengah medan perang. Di mana saudara, saat ini hidup kita sebenarnya sedang dikepung oleh musuh-musuh Tuhan. Baik itu musuh yang terlihat atau musuh yang tidak terlihat. Saat ini saudara, ada pihak-pihak di sekitar kita yang mau menjatuhkan hidup kita lewat berbagai macam penderitaan saudara. Dan oleh sebab itu saudara, Yesus mengatakan, waspada. Kalau saudara kita lagi berada di kondisi perang, saudara mungkin pernah mendengar cerita-cerita peperangan, pernah lihat film perang saudara. Orang-orang yang ada di dalam kondisi perang itu, hidupnya pasti apa? Mereka akan selalu siap-siap. Mereka sudah mungkin mempersiapkan satu bekal, mereka mungkin ada sembunyikan senjata di dalam rumah mereka. Mereka mungkin sudah tahu kemana mereka harus kabur, bagaimana mereka harus berperang, mereka harus melawan kalau mereka sedang diserang saudara. Itu yang terjadi saudara kalau kita dalam kondisi perang. Harus selalu berjaga-jaga, berwaspada. Dan bagaimana saudara, Yesus memerintahkan kita, menginstruksikan kita untuk berjaga-jaga. Di ayat 36 Yesus katakan, berjaga-jagalah sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Yesus mengingatkan kita untuk apa saudara? Tetap berdoa. Karena doa adalah kekuatan bagi kita untuk melewati ujian penderitaan kita di akhir zaman ini. Kenapa doa saudara? Karena saudara, kita harus menyadari satu hal. Satu-satunya hal atau pribadi yang bisa menguatkan kita saat ini untuk berjalan setia di tengah-tengah penderitaan akhir zaman itu cuma Tuhan. Gak ada yang lain saudara. Kekuatan kita untuk hidup, kita gak akan bisa dapatkan dari situasi hidup kita yang berubah, atau pemerintahan yang lebih baik, atau dengan pekerjaan yang lebih baik. Enggak saudara. Tapi kekuatan kita hanya kita dapatkan jika Tuhan selalu beserta kita. Mazmur 62 ayat 2 dan 3 berkata seperti ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batu dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Dan saudara, kalau Tuhan selalu bersama-sama dengan kita, apabila Tuhan selalu bersama-sama dengan kita, penderitaan apapun yang menerpa kita, situasi seburuk apapun kehidupan kita saudara, kita akan selalu punya kekuatan untuk menghadapinya. Dan bagaimana kita melihat ini semua saudara? Yaitu melalui doa. Doa bukan hanya sarana kita untuk meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi lebih besar lagi saudara, Tuhan
menghendaki kita untuk berdoa supaya mata kita tuh terus melihat siapa Tuhan yang berada di dalam dunia ini, siapa Tuhan yang telah merencanakan semuanya ini, dan siapa Tuhan yang berkuasa atas semua penderitaan yang terjadi di dalam dunia ini. Doa akan membawa kita untuk melihat, menyadari bahwa kita ini lemah, kita ini terbatas untuk melewati segala ujian penderitaan di dalam dunia ini, dan doa akan membawa kita untuk melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang lebih besar dari kita, dan Tuhan yang lebih besar dari penderitaan dunia ini. Dan doa akan menyadarkan kita bahwa Tuhan yang lebih besar dari penderitaan ini ada bersama-sama dengan kita, menyertai kita untuk melewati penderitaan ini. Karena doa menyadarkan kita, Tuhan yang besar itu adalah Tuhan yang mengasihi kita yang terbatas dan yang lemah ini. Sehingga saudara, doa itu bukan hanya salah satu kekuatan. Doa adalah kekuatan utama kita, dan doa adalah kekuatan yang cukup. Kabar baiknya saudara, kita semua bisa berdoa. Kita semua bisa berdoa kapan saja, di mana saja, dalam situasi apa aja saudara. Justru semakin kita ditekan, justru semakin kita menderita saudara, kita bergumul. Disitulah saudara Tuhan sebenarnya lagi memanggil kita untuk lebih berdoa dan lebih menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dengan lebih dan lebih lagi saudara. Memang berat saudara, saya sendiri mengakui saudara, kalau saya lagi jatuh, kalau saya lagi bergumul, saya lagi sedih, saya tuh kadang-kadang sulit untuk berdoa saudara. Kenapa? Karena ada hati saya gak enak di hadapan Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata sebaliknya saudara, saat kamu lemah, saat saudara sedang betul-betul bergumul dalam penderitaan dunia ini, disitulah Tuhan sebenarnya memanggil, "Hai anakku, datang, curahkanlah semua pergumulanmu, kekhawatiranmu kepadaku, kepada Tuhan. Karena tidak hanya aku mampu, aku sanggup untuk menolong kamu, tetapi Tuhan berkata, aku ada di sini untuk mengasihimu." Itulah kenapa Tuhan memanggil kita untuk senantiasa berdoa. Maka itu saudara, ada salah satu ayat terpendek di dalam Alkitab yang berkata, tetaplah berdoa. Dan doa ini saudara, tidak hanya akan menjadi kekuatan bagi kita untuk kita melewati hidup di dalam penderitaan, melewati ujian Tuhan dengan baik, tetapi doa akan memberikan kita kekuatan untuk mengerjakan satu kesempatan besar yang Tuhan berikan di akhir zaman ini untuk kita hidupi dan kita kerjakan, yaitu kesempatan untuk bersaksi. Kita masuk ke poin yang ketiga, kesempatan untuk bersaksi di akhir zaman. Saudara, untuk ayat ini saya ingin kita mundur lagi ke ayat 10 sampai 17. Kenapa saudara? Karena ada satu hal yang menarik yang Yesus sampaikan di bagian ini saat Yesus menyatakan tentang berbagai macam tanda-tanda penderitaan akhir zaman. Saya akan bacakan dari ayat 10 apa yang Yesus katakan di sini. Perhatikan ayat ini saudara. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan diperhadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh namaku. Dan perhatikan ayat 13. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Saudara, Yesus betul katakan di sini bahwa tanda-tanda penderitaan itu akan menimpa kepada kita di akhir zaman. Dan itu dimaksudkan untuk menguji iman kita. Dan juga di ayat 13, dimaksudkan Tuhan sebagai satu kesempatan untuk kita bersaksi. Yaitu untuk kita membawa, menghidupi, dan mengabarkan Injil Kristus kepada dunia ini. Yesus berkata di sini, penderitaan yang berat justru menjadi akses masuk bagi Injil kepada lebih banyak orang, lebih banyak orang lagi saudara, terutama kepada orang-orang yang punya otoritas, kepada mereka yang berpengaruh di dalam dunia ini. Kenapa begitu saudara? Karena
dengan para penguasa-penguasa menindas kekristenan, orang-orang berotoritas, mereka menghalang-halangi kekristenan. Sebetulnya secara tidak langsung saudara, mereka tuh sedang memperhatikan kita lebih daripada kalau mereka membiarkan kita untuk mengekspresikan iman kita begitu saja. Dan karena mereka memperhatikan kita lebih lagi, disitulah sebenarnya kita punya kesempatan lebih lagi untuk apa saudara? Menunjukkan kualitas Injil dalam hidup kita. Karena mereka perhatikan lebih lagi, itu kesempatan bagi kita untuk apa? Lebih ngomongin Injil. Karena mereka udah memperhatikan kita kok. Mereka udah lihat hidup kita seperti apa. Mereka udah dengar apa yang kita mau sampaikan kepada mereka. Jadi saudara, inilah yang Yesus katakan, penderitaan itu adalah sebuah opportunity yang efektif. Karena technically we are already under their radar. Dan justru saudara, kalau kita melihat pergerakan kekristenan di akhir zaman ini, bukankah saudara kita melihat di berbagai daerah, kekristenan justru malah makin berkembang karena adanya penderitaan. Dari zaman para rasul di Alkitab misalnya, kita lihat bagaimana gereja itu sebenarnya ditindas. Orang Kristen itu menjadi oposisi pemerintah, tetapi apa yang terjadi saudara? Gereja bertumbuh, makin banyak orang percaya kepada Kristus, firman Tuhan katakan. Dan kalau kita melihat di zaman sekarang ini saudara, kekristenan justru sekarang paling banyak bertumbuh di mana saudara? Daerah-daerah yang miskin, daerah-daerah tertindas, daerah-daerah yang mungkin kehidupan imannya lebih menderita daripada kita sekarang atau daerah-daerah lainnya. Tebak di mana kekristenan paling bertumbuh saat ini saudara? Tiongkok. Di negara yang pemerintahannya membatasi sampai melarang kekristenan. Tapi di situ sekarang tercatat saudara orang-orang Kristen paling banyak bertumbuh. Dan sekarang ini juga bertumbuh banyak di Afrika. Di benua yang notabene tertinggal, yang miskin. Tetapi di sini saudara, justru terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Orang-orang banyak lebih mendengar Kristus di sini. Justru sebaliknya kalau kita melihat negara-negara barat sekarang ini, negara-negara yang kita lihat kehidupannya lebih makmur, lebih nyaman, apa yang terjadi saudara? Kekristenan malah mundur di sana. Karena mereka tidak terlalu menderita. Mereka tidak terlalu memerlukan Tuhan rasanya dalam kehidupan mereka. Dan kalau begitu saudara, apakah kalau kita mau melihat Injil itu lebih berkembang, GPC saudara mau melihat pengajaran Injil itu lebih efektif, mau menjangkau orang lebih banyak lagi? Apakah pertanyaannya yang kita butuhkan bukanlah program yang bagus, bukan semata-mata visi yang kuat, bukan semata-mata sumber daya yang lebih baik, tetapi yang kita perlukan adalah lebih menderita saudara. Jangan keliru saudara, Tuhan tidak menghendaki kita untuk cari-cari penderitaan atau menciptakan penderitaan. Enggak saudara. Meski penderitaan ada di bawah kedaulatan Tuhan, tapi penderitaan itu berasal dari dosa. Tuhan tidak pernah menciptakan penderitaan dalam dunia ini dan Tuhan tidak pernah bertanggung jawab atas penderitaan yang ada di dalam dunia ini. Tetapi tidak bisa kita pungkiri saudara, Tuhan seringkali pakai penderitaan itu untuk memajukan Injilnya dengan sangat efektif. Dan mungkin saudara kita sebagai gereja di GPC sudah mengalami secercah dari apa yang dikatakan di dalam firman ini. Tahun lalu mungkin kita melewati satu masa tahun penderitaan, tahun yang susah tahun lalu saudara. Teman-teman core team, leaders, members di sini yang sudah lebih dari 1 tahun di sini mungkin merasakan hal ini. But see what God has done through our suffering. Saat ini apa yang kita lihat saudara? Puji Tuhan kita melihat visi Tuhan bagi gereja ini untuk membawa Injil. Puji Tuhan kita melihat kesatuan hati yang lebih besar lagi di sini. Puji Tuhan kita melihat pertumbuhan iman di dalam kehidupan saudara-saudara, dalam kehidupan saya juga, kehidupan anggota-anggota di GPC. Puji Tuhan kita melihat ada komunitas-komunitas yang lebih sehat, yang lebih bisa menyambut, mewelcome orang-orang untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Dan ini semua terjadi karena apa saudara? Penderitaan. Dan pola penderitaan untuk membawa Injil ini bukanlah satu pola yang asing bagi kita. Karena kenapa? Tuhan sendiri memakai pola ini saudara untuk menyatakan misi terbesarnya bagi dunia ini. Kalau saudara ingat, saudara lihat apa yang Yesus lakukan di dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semuanya. Ia datang ke dalam dunia ini dan dia mati di atas kayu salib. Dan apa kayu salib itu saudara?
Kayu salib itu sebetulnya adalah simbol dari kejahatan, simbol dari penderitaan. Kayu salib itu adalah hukuman yang mungkin paling kejam, paling menyakitkan, paling memalukan yang manusia pernah ciptakan dalam dunia ini. Dan Yesus naik ke atas salib itu, mati saudara, untuk menebus dosa-dosa dunia ini. Menebus dosa saudara, menebus dosa saya. Tapi lihat apa yang Tuhan nyatakan di atas salib. Dunia mungkin melihat salib ini sebagai simbol penderitaan, simbol kejahatan. Tetapi Tuhan justru membalikan salib Kristus yang hina tersebut sebagai senjata untuk menghapus dosa, untuk menghapus segala kejahatan. Dan karena salib Kristus itulah saudara, sekarang dunia ini punya kesempatan untuk diselamatkan dari dosa. Dan kita semua punya kesempatan saudara untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan yang benar. Karena salib Kristus itulah saudara, kita dapat berjalan di tengah-tengah akhir zaman yang penuh dengan penderitaan ini untuk melewati ujian penderitaan Tuhan dengan sukses karena Tuhan Yesus yang telah mati ada bersama-sama dengan kita. Itulah mengapa saudara di ayat 15 Yesus berkata, meskipun kita akan menderita dan penderitaan itu selalu tidak akan enak saudara. Sampai kapanpun saudara, saya pribadi tidak mau saudara untuk hidup menderita. Kalau boleh pilih saudara, saya maunya hidupnya enak, gak mau menderita dalam dunia ini. Tapi menarik di ayat 15, Yesus berkata apa? Kalau kamu nanti ditangkap, kamu harus melakukan pembelaan, kamu harus mengabarkan Injil. Dikatakan apa? Aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah oleh lawan-lawanmu. Dan di ayat 18, Yesus menjamin, meski kita akan menerima penderitaan yang besar karena kita setia menghidupi Injil, karena kita setia membawa Kristus, Yesus jamin apa? Tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Karena kenapa saudara? Karena meskipun kita menderita, kita berada di bawah tekanan yang jahat, salib Kristus yang Tuhan sudah nyatakan saat Ia datang pertama kali kepada kita semua, sudah membuktikan dan menyatakan bahwa Ia sudah mengalahkan semua kejahatan, semua penderitaan di dalam dunia ini. Dan inilah kenapa saudara, Yesus katakan, ini kesempatan bagi kita untuk menyatakan Kristus. Kenapa begitu saudara? Karena tanda-tanda penderitaan menyatakan dua hal kepada kita. Yang pertama, tanda-tanda penderitaan itu menyatakan bahwa Kristus pasti akan datang kembali. Seperti tadi Yesus katakan di dalam perikop ini, kalau saudara melihat ada pohon ara atau pohon-pohon lainnya mulai bertunas, itu artinya musim panas sudah mau datang. Kalau ada tanda-tanda penderitaan itu sudah datang, itu artinya apa saudara? Kristus pasti datang kembali. Sehingga berita Injil yang kita akan beritakan, yang kita bawa, yang kita hidupi, itu pasti saudara akan tergenapi, pasti akan terjadi. Dan yang kedua saudara, kenapa saudara kita dapat melihat penderitaan ini saudara sebagai satu kekuatan bagi kehidupan kita saudara? Karena disinilah saudara kita akan terus dibawa melekat kepada Kristus semata di tengah-tengah dunia ini saudara. Penderitaan gak enak, tapi penderitaan adalah alat, instrumen, cara Tuhan untuk membawa kita senantiasa tidak melihat diri kita, tidak melihat kepada dunia ini, tapi terus melihat kepada Tuhan Yesus Kristus yang hidup, yang akan memerintah selama-lamanya atas dunia ini. Dan itulah artinya saudara, itulah makna kenapa Tuhan menyatakan tentang akhir zaman kepada kita. Akhir zaman bukanlah berita yang menakutkan bagi orang percaya. Akhir zaman bukanlah berita yang akan membawa iman kita jatuh, tapi sebaliknya akhir zaman adalah satu berita pengharapan, satu berita yang akan terus menguatkan iman kita dan menyatakan Kristus yang hidup kepada kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami telah mendengar satu berita Injil yang Kau sudah genapkan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, yang Kau akan penuhi saat Kau datang kembali kedua kalinya di masa yang akan datang. Meskipun kami tidak tahu kapan pasti waktunya Tuhan Kau akan datang, Tuhan, tapi satu hal yang pasti, bahwa Engkau adalah Tuhan yang terus beserta dengan kami, dan Engkau terus beserta di dalam kesetiaan-Mu Tuhan atas dunia ini.
Dan tanda-tanda penderitaan yang kita alami saat ini, biarlah itu semua membawa kami untuk melihat kepada Kristus yang penuh, Kristus yang sempurna, Kristus yang sudah menang atas dunia ini. Dan biarlah penderitaan membawa kami kepada pengharapan bahwa kami berada di dalam tangan Tuhan yang aman. Dan Tuhan akan membawa kami untuk menang pada akhirnya, memerintah bersama-sama dengan Tuhan pada akhirnya kelak. Terima kasih Bapak, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.